Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat dan yang kami hormati dan yang kami banggakan, Ibu Dewan, Ibu Jumiati, selaku PRD Kabupaten Sidendring Rapang. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kulo, dan yang terhormat para tamu undangan beserta seluruh keluarga besar kedua mempelai, utamanya keluarga mempelai perempuan yang menempuh jalan bermil-mil jauhnya dan melintasi lautan Sulawesi dan Jawa hingga satu tujuan, yaitu memberikan doa restu serta menyaksikan perkawinan Ananda berdua. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah merahmati kita sehingga pada hari ini kita berada di tempat ini guna menyaksikan satu perhelatan besar, yaitu terjadinya dua suku, dua adat yang berbeda antara Jawa dan Sulawesi. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Rasulullah SAW yang sebagai sunnah dan hadis sebagai tuntunan kita, dan menjadi syafaat yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhirat kelak insyaallah. Pada hari ini yang bertepatan dengan 10 Muharram atau yang disebut dengan hari Asyura, di mana hari ini telah diturunkan ampunan kepada para nabi, anbiya, dan para ulama, yang pada hari ini disunahkan untuk kita berpuasa. Dan pada hari ini pula dua sejoli ini dikawinkan. Mudah-mudahan hari 10 Muharram ini memberikan keberkahan kepada pasangan berdua ini. Amin. Ya alamin. Dan kemudian kita akan memasuki beberapa rangkaian acara. Di antaranya yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kedua pembacaan khutbah nikah yang dibawakan oleh Al-Ustazah Haja Siti Ramlah SAG MA. Kemudian acara istirahat. Baiklah, kita memasuki acara pertama, yaitu marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustazah Siti Khairiyah. Kepada Al-Ustazah waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustazah Siti Khairiyah. Inangnya cede-cede pi mengajina nul kapak boro-boro nak mangkalinge onro kanjana. Ya si boleh-boleh na angka kok kaboy makotor kanjana mengaji luar biasa. Dan kepada Al-Ustazah Siti Khairiyah kami mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya diharapkan sebelum pembawa khutbah nikah pada hari ini membawa khutbah nikah supaya ini sini tamu undangan beserta dengan panitia pelaksana yang bertugas pada hari ini ya si boleh-bolehna angkalingalingan nih jolo ceramah memuari angka dua sit dikata atau dua sit dipapasang leitikeng nang kamoha tania bawang takku ilulungang tania bawang buti lerita tapi angka hikmah lai bawa lisu ribolata namancaji caming rialeta nama muari nama masing-masing ribawa atau tunggal linota insyaallah. Acara kedua yaitu pembacaan khutbah nikah yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustazah Haja Siti Ramlah SAG MA. Kepada Al-Ustazah Haja Siti Ramlah SAG MA, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay madodong loh yo. Ibu, ibu mau ditambah rizki tak? Mau ditambah pahala tak? Mau ditambah anaknya? Mau tidak? Mau. Kalau yang bapak mau ditambah istri tak? Mau. 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 Anak rizki, istri juga rizki. Kenapa saya tanya begitu? Karena ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, kata Nabi, lak asyrah, bagi tak 10 pahala. Kalau kita jawab atau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, lak isyrun, bagi kita 20 pahala. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lak salasun, bagi tak 30 pahala. Semakin kita sering ucapkan salam, semakin banyak pahala yang bisa kita kumpulkan, insya Allah. Jadi saya tantang atau saya tawar lagi, mau ditambah 30 pahala? Mau. Kalau disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? Sedua-duanya. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Mau 30 pahala atau 30 juta? Dua-duanya. Dua-duanya. Orang disuruh pilih kok dua-duanya. Iya, milih. 30 juta belum pasti. Depa manasa. Tapi kalau 30 pahala sudah pasti, karena Rasulullah yang mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Setiap yang Rasulullah katakan itu semua berdasarkan wahyu dari Allah, bukan berdasarkan hawa nafsu beliau. Maka dari itu, kalau sudah berbicara wahyu, maka mustahil adanya kedustaan. Yang mau tambah 30 pahala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salamnya tadi ikhlas tulus, insya Allah ditambah rizkinya, amin. Amin. Tambah pahalanya, amin. Amin. Suaminya tambah amin. Amin. Ditambah uang belanjanya, amin. Amin. Yang tidak jawab salam suaminya ditambah istrinya, amin. Amin. Makanya jawab salam saya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sidang jamaah walimatul arsh, baik dari tuan rumah Sahibul Bait dalam hal ini mempelai laki-laki maupun dari rombongan mempelai wanita yang hadir di sini. Kalau tidak salah ini dari menyeberangi lautan. Dari mana? Jawa. Dari mana, Pak? Jawa Baratnya di mana? Oh, Indramayu, wong Indramayu. Masya Allah, sira insun. Karena mohon maaf, alhamdulillah, walaupun menyeberangi lautan, keluarga Sahibul mohon maaf, mempelai wanita hadir di sini untuk sama-sama berbagi kebahagiaan, berbagi kesenangan, dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini insya Allah akan memberikan doa kepada kedua mempelai yang sudah sah menjadi sepasang suami istri, insya Allah. Mohon maaf, Ananda Isra dan Ananda Zulaiha. Ananda Isra dan Ananda Zulaiha, bagaimana rasanya sudah menikah? Bahagia? Bahagia? Senang? Senang sekali atau senang banget? Dua-duanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kebahagiaannya, kesenangannya bukan hanya kebahagiaan sementara, bukan hanya kesenangan yang semu, tapi kebahagiaan nanti akan dirasakan ketika menapaki tangga demi tangga, langkah demi langkah dalam melangkah kehidupan rumah tangga. Walaupun nanti banyak problematika, banyak masalah, banyak ujian, mudah-mudahan bisa dilewati dengan baik, insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Ananda Isra ini menikahnya pilot atau supir?
Bingung dia. Pilihan orang Pilot tua. pilihan orang tua atau supir suka pribadi? Suka pribadi, pilihan sendiri. Oh, alhamdulillah. Supirnya supir apa? Supir truk, PT-PT, supir angkot? Oh, angkot, insya Allah. Ananda Isra dan Ananda Zulaiha menikah dengan pilihan sendiri, suka pribadi. Walaupun mohon maaf di hadapan saya mungkin banyak yang menikahnya pilot, ada? Ada yang menikahnya pilot pilihan orang tua, ada? Ada yang bahkan menikah sepupu? Ada kan? Sepupu sekali, sepupu dua kali, Masya Allah. Saya punya saudara ipar atau mohon maaf suami saya, ini dua saudaranya menikah dengan sepupu dua kali. Mereka menikah pilot. Hanya suami saya saja menikahnya supir. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Dia cari, mohon maaf, seperti Ananda Isra, mohon maaf, mencari orang Jawa Barat. Cuman bedanya kalau Ananda Zulaiha dari Indramayu, saya dari Bogor, Jawa Barat. Masya Allah. Makan jatuh orang Jawa Barat tuh. Masya Allah ya Rahmannya Karim. Inilah yang namanya jodoh. Jodoh tidak bisa disetting, walaupun mohon maaf ada yang berusaha dengan melalui pendekatan. Mohon maaf anak-anak zaman sekarang melakukan pacaran. Tapi ketika Allah belum menakdirkan dia untuk menjadi sepasang suami istri, walaupun mungkin pacarannya bertahun-tahun, hubungannya begitu lama, tapi ketika Allah tidak, bukan itu jodohmu, maka sehebat apapun, selama apapun dia berhubungan, tidak akan menjadi pasangan hidupnya. Tapi walaupun mungkin tidak kepikiran, nanti saya cari orang ini, saya nanti cari orang ini, tidak bisa. Kenapa? Karena memang jodoh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ajal, ajal kita tidak tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dan bagaimana kita meninggal. Begitu juga jodoh, kita tidak bisa menentukan dengan siapa kita berjodoh, dengan orang mana kita berjodoh. Tapi apa? Tapi memang manusia untuk, mohon maaf, dianjurkan untuk berikhtiar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Alhamdulillah Ananda Isra sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu yang akan menjadi istrinya adalah wanita pilihannya, bahkan tidak tanggung-tanggung, mohon maaf, menyeberangi lautan luar Jawa, luar pulau Sulawesi. Alhamdulillah diridhoi, diberkahi oleh Allah, dan sekarang sudah duduk di atas pelaminan bak raja dan ratu sehari, dan sudah sah menjadi sepasang suami istri. Lalu apa yang harus kita ingat khususnya untuk Ananda? Di dalam surat Ar-Rum Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahwa sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan dari jenis kita, yaitu manusia, azwaj, berpasang-pasangan. Jadi yang belum ada pasangan, ada di sini yang belum ada pasangannya? Ada? Ada yang belum menikah? Ada yang mau menikah lagi? Saya tanya yang janda, mohon maaf, ada janda di sini? Banyak. Coba angkat tangan janda. Mudah-mudahan janda di sini jandanya masuk anggota ijazah. Apa itu ijazah? Ikatan Janda Solehah. Amin. Bukan rojali. Apa rojali? Rombongan janda liar. Mungkin janda di sini banyak yang jamilah. Apa itu jamilah? Janda mati lakekna. Mudah-mudahan tidak ada jalilah. Apa jalilah? Janda lari lakekna. Masya Allah. Mohon maaf, jadi belum ada pasangan, belum ada pendamping hidup, jangan takut. Sesungguhnya kita diciptakan itu berpasang-pasangan. Tinggal kita bagaimana menjemput rizki tersebut, yaitu menjemput jodoh kita. Mohon maaf, dari ayat ini bahwa suami istri kita adalah min ayatillah. Jadi kalau ada suami paham bahwa istri adalah min ayatillah, maka tidak ada suami-suami yang zalim kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang istri paham bahwa suami adalah min ayatillah, maka tidak ada istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Ibu, jujur, jangan ada dusta di antara kita. Biasa marah-marah sama suami tak? Biasa melawan suami tak? Mengakui jujur, alhamdulillah. Biasa baku bombek sama laki tak? Ya Allah.
Hati-hati, jangan sampai mohon maaf membantahnya kita, baku bombeknya kita, tidak berbicara atau marahan dengan suami bahkan sampai berhari-hari, menjadikan kita menjadi istri yang durhaka kepada suami. Istri yang durhaka adalah istri yang tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Mohon maaf, kewajiban istri yang pokok, kewajiban istri pokok itu cuma dua untuk Ananda Zulaiha. Yang pokok cuma dua: memasak, mencuci, masak, masaring, apalagi manasu. Itu bukan kewajiban pokok. Bahkan apa, seharusnya suami yang menyediakan semua itu, tapi itu sebagai bentuk kebaktian kepada suami. Apa kewajiban istri? Yang pertama, melayani suami semaksimal mungkin. Ini melayani apa? Sumur, dapur, sumur, dapur, sumur apa? Ini diidentikan, mohon maaf, sumur pakaian suami perhatikan, dapur makanan suami juga perhatikan. Kenapa? Apa yang dimakan suami menjadi modal dia, menjadi energi dan modal dia untuk mencari nafkah yang merupakan kewajiban seorang suami. Sedangkan kewajiban maaf kasur, ya itu suami minta dilayani kapanpun juga, dimanapun juga, kasih. Sementara manasuki minta dilayani, kasih. Lagi potong cabai, potong bawang, taktok minta dilayani, kasih. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jangan sampai ada satu cerita, mohon maaf, ada suami bilang sama istrinya, "Bu, sekarang zaman seluler, Bu." Iya. "Bapak kalau minta dilayani, Bapak pakai simbol isi pulsa, Bu." Iya. Jadi malamnya suaminya bilang, "Bu, isi pulsa dong, Bu." Apa jawaban istrinya? "Maaf Pak, nggak ada sinyal." Lewat. Malam keduanya, "Bu, isi pulsa yuk, Bu." Apa jawaban istrinya? "Maaf Pak, jaringannya lemah." Malam ketiganya, "Bu, isi pulsa yuk, Bu." Apa jawaban istrinya? "Maaf Pak, lagi lowbat." Nih, 3 malam berturut-turut minta dilayani, nggak dikasih. Malam keempatnya, suami mohon maaf, Allah memutar balikan keadaan. Istrinya yang minta pulsa. Biasa minta pulsa, Bu, sama suami? Bu, biasa minta pulsa? Biasa. Kalau biasa minta pulsa, lanjutkan, Bu. Mohon maaf, malam keempatnya istrinya bilang, "Bu, isi pulsa yuk, Bu." Pak, isi pulsa yuk, Pak." Apa jawaban suaminya? "Maaf, Bu, sudah ganti kartu." Ibu mau suaminya ganti kartu? Maka dari itu, ya layani suami, kewajiban kita. Yang kedua, kewajiban seorang istri adalah apa? Taat kepada suaminya selama suaminya tidak bermaksiat. Maka Ananda Zulaiha, tugaskan kewajiban, mohon maaf, tunaikan kewajiban Ananda sebagai seorang istri terhadap suami yang merupakan hak. Bagaimana kewajiban seorang suami? Ketika suami tidak melakukan kewajibannya, maka suami menjadi berbuat zalim kepada istrinya. Apa? Memberikan nafkah lahir dan batin. Ini kewajiban Ananda Isra dan para suami, mohon maaf, kewajiban batinnya berikan cinta, berikan kasih sayang. Mohon maaf, Ananda Isra cinta nggak sama istrinya? Cinta? Hah? Cinta. Berapa persen cintanya? Oh, tidak terhitung. Biasa boting baru. Pengantin baru biasa begitu. Ibu yang boting lama, yang pengantin lama, mohon maaf, berapa persen cintanya sama suami? 100%, Bu. Ya Allah, tapi belum tentu Bapak cinta kita sama kita 100%. Karena ada Bapak yang katanya cintanya sisa 50%. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini apa? Memberikan nafkah batin, kasih sayang, perhatian, cinta kasih, dan juga memberikan nafkah lahir, memberikan uang belanja, uang nafkah yang merupakan kewajiban daripada suami. Maka tidak dibenarkan ketika ada suami yang seke kepada istrinya. Ada nggak kira-kira yang suaminya seke di sini? Oh, banyak. Pak, ada Bapak kan? Uang suami pastilah uang istri, tapi uang istri bukan uang suami. Suami, apa artinya suami? Semua uang milik istri. Betul?
Ibu semangat, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jadi apa? Ketika suami tidak melakukan kewajiban, maka suami berbuat zalim. Kenapa dia berbuat zalim? Karena tidak paham bahwa istri adalah min ayatillah. Lalu untuk apa Allah menciptakan azwaj, berpasang-pasangan? Litaskunu ilaiha, agar yang sudah dipasangkan mendatangkan rasa sakinah. Apa itu sakinah? Nyaman, tenang, damai, bahagia. Ananda Isra sebelum menikah kemarin, walaupun mungkin dia senang jalan-jalan kemana, pergi kemana, mencari tempat hiburan untuk menyenangkan hatinya, tapi di dalam batin dan hatinya belum mendatangkan sakinah yang sejujurnya, yang sebenarnya. Kenapa? Karena belum ada pendamping hidupnya. Nah, ketika ada pendamping, insya Allah Allah akan menurunkan rasa sakinah di dalam diri Ananda. Banyak orang yang mengharap rumah tangga sakinah, tapi bukan sakinah yang didapati, tapi sakinah. Kalau sakinah rumah tangga tenang damai, tapi kalau sakinah, sakitnya tuh di sini. Masya Allah ya Rabbana Karim. Lalu bagaimana mendatangkan atau mendapatkan rumah tangga yang sakinah? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menitipkan kedua pasangan ini, yaitu apa? Mawaddah, cinta, warahmah, kasih sayang. Kalau boting baru, pengantin baru masih mawaddah, cinta-cintaan. Cinta-cintaan, mawaddah itu yaitu perhatian yang tumbuh karena, mohon maaf, yang dilihat adalah fisik atau secara materi, entah itu rupanya, entah itu wajahnya, entah itu akhlaknya, entah itu budi pekertinya, hartanya, jabatannya, sehingga timbul rasa perhatian. Ini mawaddah. Alhamdulillah Ananda Isra, Masya Allah cantiknya istrinya. Cantik tidak istrinya? Cantik. Cantik sekali atau cantik banget? Oh, dua-duanya. Cantik mana Julaiha dengan Mama Ta? Dua-duanya. Oh, Masya Allah, dua-duanya. Masya Allah. Mungkin Ananda Isra lihat fisiknya, lihat apanya, sehingga timbul rasa perhatian. Ini mawaddah. Tapi kalau sudah seperti kita, ibu, bukan lagi mawaddah. Kita sudah apa? Warahmah, kasih sayang. Kenapa? Karena kalau kita sudah boting lama, sudah pengantin lama, bahkan umur tak sudah 60-70 tahun, nggak bisa dilihat materi. Kenapa? Sipo isina maka puru tapana maputi rambutnya udah begitu lobet-lobet lagi tidak bisa dilihat materi. Kenapa? Oh, sudah tidak bisa. Maka apa? Allah Maha Adil menumbuhkan warahmah, kasih sayang. Nah, kalau sudah warahmah, Masya Allah, maka apa? Pasangan akan menerima segala kekurangan kelemahan dari pasangan kita. Walaupun sehebat apapun kekurangan kelemahan, kita terima dengan lapang hati. Di situ sudah hadir warahmah. Saya punya teman mengajar di kampus, sudah 60 tahun, bahkan hampir 70 tahun. Dia bilang sama saya, Ustazah, ya Pak Haji, saya sudah hampir 10 tahun, mohon maaf, tidurnya beda kamar. Loh, saya penasaran, kenapa Pak Haji? Sudah tidak cocok. Loh, kenapa bisa tidak cocok? Tidak cocok, kenapa? Istri saya nggak bisa tidur kalau nggak pakai AC, sedangkan saya nggak bisa kena AC. Oh, tidak cocok memang. Jadi terpaksa tidurnya beda kamar. Saya penasaran, kepo, Pak Haji masih ada butuh sama istri tak? Masih. Terus kalau ada butuh sama istri tak, bagaimana tidurnya beda kamar? Gampang. Kalau saya butuh sama istri saya berdiri di depan kamar istri saya lambaikan sapu tangan putih sebagai tanda genjatan senjata. Kalau udah begitu, saya penuhi kebutuhan saya sama istri saya. Kalau udah selesai Pak Haji, kembali ke kamar masing-masing. Masya Allah. Tapi apa? Rumah tangganya sampai sekarang masih harmonis, masih bersama. Disitulah hadirnya warahmah. Ketika sudah warahmah, maka apa? Dia sepakat untuk tidak sepakat. Ketidaksepakatannya, ketidakcocokannya bahkan menjadi bumbu-bumbu yang indah, yang enak dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, ini menjadi PR untuk kedua Ananda Isra dan Zulaiha. Rasa cinta yang sudah ada di dalam diri Ananda, pelihara, bina, kembangkan. Maka seiring perjalanan waktu, insya Allah nanti akan tumbuh warahmah. Kalau sudah warahmah, insya Allah akan semakin hangat, semakin erat. Bahkan Al-Quran mengatakan misaqal ghalizo, ikatan yang kuat. Maka dari itu, bukan hanya menjaga rasa cinta tersebut
untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah harus adanya ilmu. Ilmu apa? Ilmu berumah tangga. Bagaimana menjadi istri yang solehah, bagaimana menjadi istri yang soleh, bagaimana mohon maaf membentuk rumah tangga yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Maka apa? Harus adanya ilmu. Kenapa? Karena ketika ada ilmu kita akan bisa tahu. Tanya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman, bertanya kepada orang tua dan sebagainya, sehingga apa? Dengan ilmu tersebut akan menjadi pedoman, akan menjadi rambu, akan menjadi penuntun dalam menapaki tangga demi tangga dalam kehidupan berumah tangga. Karena kalau kita tidak ada ilmu, kita bisa salah dan bisa disalahkan atau bisa menyalahkan orang. Ada suami pintar bahasa Arab, istrinya tidak tahu bahasa Arab. Musumpah jangki, sholat berjamaah, selesai as-sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, suaminya berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Kita yang di belakang istrinya jadi makmum bilang apa, Bu? Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Istri bilang amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Istri bilang amin. Suaminya doa bahasa Arab karena pintar bahasa Arab. Rabbana hab lana min azwajina masna wa thulatha wa ruba. Istri di belakang bilang amin. Padahal apa yang diminta suaminya? Istri. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah kami istri masna 2 wa thulatha 3 wa ruba 4. Istri di belakang bilang amin. Apa artinya amin? Istajib doa anak, kabulkan doa kami ya Allah. Suaminya minta istri lagi, istrinya bilang kasih ya Allah. Maka jangan salah nanti suaminya punya bemor, benemondri. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Bahkan mohon maaf, belum punya bemor, laki tak sudah punya beca. Apa beca? Bene cadangan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini apa? Adanya ilmu. Nah, ilmu yang penting di dalam rumah tangga adalah apa? Yang pertama, ilmu sabar. Bagaimana menghadirkan sabar di dalam menjalani hidup rumah tangga? Ananda Zulaiha ketika punya masalah, kalau bisa mohon maaf, kalau bisa diselesaikan sendiri dengan suami, tak selesaikan sendiri. Kalau memang baru perlu bantuan orang lain, orang tua, minta bantuan kepada mereka. Jangan sekali-kali kita curahkan atau kita posting masalah kita di dalam media sosial. Tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Karena apa? Kalau kita curhat di media sosial, nanti kita sudah baikan dari berantem kita, tapi media sosial, mohon maaf, tidak akan yang namanya mati, yang namanya jejak digital. Pasti, mohon maaf, masih ada orang yang melihat postingan kita yang dulu-dulu, terus nanti dikorek-korek, diungkit-ungkit. Tapi kalau kita selesaikan sendiri, bahkan minta kepada Allah, wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolonganlah kepada Allah ketika engkau punya masalah, bisabri, dengan penuh kesabaran, wassalah, dan dengan media salat. Insyaallah. Ibu, mohon maaf, biasa menangis? Biasa menangis? Biasa. Siapa yang bikin nangis? Suaminya yang jawab malah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kenapa ibu menangis? Karena mohon maaf, tidak melulu apa yang kita dapati dalam menjalani hidup rumah tangga senang, bahagia. Ada kalanya susah, ada kalanya kecewa, ada kalanya sakit hati. Maka di situ perlu hadirkan sabar. Kenapa? Ketika sabar menghadapi segala ketidaksukaan kita, sabar menghadapi segala sakit hati kita, maka insya Allah ujian-ujian dalam pernikahan itu akan kita lewati dan rumah tangga kita semakin kuat. Selain ilmu sabar di dalam kehidupan rumah tangga, yang tidak kalah penting adalah apa? Hadirkan ilmu syukur yang banyak. Ananda Isra, mungkin banyak nanti wanita yang lebih cantik daripada Zulaiha, yang lebih baheno, lebih seksi daripada Zulaiha. Tapi kalau kita mencari kelebihan daripada keistimewaan dari pasangan kita, ingat, manusia tidak ada yang sempurna. Ananda Zulaiha bukanlah bidadari yang begitu sempurna. Pasti nanti ada kesalahan, ada kehilafan. Maka apa? Ketika mendapati semua itu, sabar. Dan ketika mendatangi kelebihan, maka syukuri. Begitu juga Ananda Zulaiha. Ananda Isra ini bukan malaikat yang tidak pernah berbuat salah. Pasti nanti ada kesalahan. Hadirkan sabar dan syukur di dalam menjalani hidup rumah tangga. Salah satu bentuk rasa syukur, mohon maaf, Ananda Zulaiha, berapapun nanti yang diberikan suami, syukuri. Nah, sebagai bentuk rasa syukur,
Ibu, 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 biasa cium tangan suami tak? Biasa cium tangan suami tak? Biasa. Berapa kali 1 tahun? Hah? 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun hanya acting. Ibu, kalau suami kasih uang belanja, Bu, ini uang belanja tak, jangan hanya ambil uangnya saja. Ambil tangannya, ambil amplopnya, lalu yang tidak kalah penting, cium tangannya. Sebelum cium tangan, baca doa, Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Sekali lagi, Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Lalu cium tangan suami tak. Maka apa? Pertama, rizki yang diberikan suami akan mendatangkan keberkahan. Apa artinya berkah? Mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kita dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, ketika ibu mencium tangan suami tak, maka ibu mendapatkan pahala hajar aswad. Amin. Makanya rugi yang cuma 2 kali 1 tahun. Hajar aswad, hajar batu aswad hitam, batu hitam yang dicium. Kebetulan suami tak hitam, bukan batu hitam, tangan hitam yang dicium. Mohon maaf, jangan tersinggung yang suaminya hitam. Suami saya juga hitam, Bu, tapi hitam-hitam kereta api, walau hitam tetap di hati. Masya Allah. Ananda Zulaiha, coba praktekkan cium tangannya Ananda Isra, suami tercinta. Berdiri kapan? Iya. Masya Allah. Tunggu dulu, belum diinstruksi. Sabar. Biasa kalau pengantin baru begitu. Ambil tangan kanannya suami, lalu baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Ya, cium tangannya suami. Ya, jangan dilepas sampai selesai acara ya. Ya, cium tangannya. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, duduk lagi. Boleh. Ananda Zulaiha praktekkan. Setiap suami mau keluar rumah, lepas dengan senyuman, lalu cium tangan. Ketika suami datang dari bepergian, sambut dengan senyuman, dan juga mohon maaf. Lepas juga mohon maaf, sambut dengan cium tangan. Bagaimana Ananda Isra biar dapat pahala hajar aswad? Mau? Mau dapat pahala hajar aswad? Mau, tapi bukan mencium tangan istri. Saya tantang, ketika suami ingin mendapatkan pahala hajar aswad, sering-sering Niki, para suami mencium kening istri tercinta. Ananda Isra, saya tantang, berani nggak cium kening istri tercinta di sini? Berani tidak? Oh berani, masya Allah. Ya. Ya. Ambil, dia tangannya di pundaknya Ananda. Ya. Tunggu dulu, jangan nyosor Ananda Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang pundaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi a'udzubillah bikalimatillah tammah min syarri ma khalaq. Cium kening istri tercinta. Bismillah. Masya Allah. Ya, 1 jam ya, jangan dilepas. Maka apa? Ketika suami istri bisa menjalankan seperti itu menjadi ladang amal. Ibu bisa banyak dapat pahala ketika menjalani sebagai ibu rumah tangga, dan begitu juga bapak akan mendapatkan banyak pahala ketika banyak mohon maaf menjalani hidup rumah tangga. Maka dari itu kita doakan mudah-mudahan kedua pasangan ini bisa menjalankan tugasnya masing-masing, bisa memfungsikan bagaimana sebagai seorang suami dan bagaimana seorang istri. Yang terakhir untuk Ananda, kalau bisa jangan tunda untuk memiliki keturunan. Siap? Insya Allah. Banyak anak, banyak rizki. Siap punya anak 12 Ananda Isra? Siap, insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pada akhirnya saya hanya bisa berdoa, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Mudah-mudahan Ananda diberkahi dalam kesenangan, diberkahi dalam ujian-ujian pernikahan, dan mudah-mudahan Ananda insya Allah dikumpulkan dalam kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Ananda kalau ingin sukses berumah tangga, jangan lupa selalu minta ridho kepada orang tua, minta doa kepada kedua orang tua, baik orang tua kandung maupun orang tua mertua. Dan yang terpenting, muliakan mereka, berbakti kepada mereka, maka jalan-jalan atau pintu untuk menuju kesuksesan insya Allah akan diraihnya.
Karena apa? Karena disertai dengan keridoan dan doa dari orang tua. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan, mohon maaf dengan segala khilafan. Kalau ada yang salah, ada yang kurang berkenan, itu datang dari pribadi saya. Kalau ada kelebihan, semata-mata kesempurnaan hanya milik Allah semata. Demikian, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikianlah tadi pembacaan khutbah nikah yang dibawakan oleh Al-Ustazah Hajjah Siti Ramlah SAG MA. Kepada Al-Ustazah, kami mewakili seluruh keluarga besar kedua mempelai mengucapkan banyak terima kasih. Dan acara selanjutnya yaitu acara istirahat. Dan sebelumnya itu kami mewakili keluarga besar mempelai memohon para tamu undangan serta yang hadir pada hari ini bisa membacakan Fatihah. Mudah-mudahan hari keberkahan pada hari ini 10 Muharram, hari Asyura, di antara Al-Fatihah yang jamaah berikan pada hari ini, mudah-mudahan ayat ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuari kedua mempelai ini yang tentunya jauh jaraknya, mudah-mudahan tetap diikat dalam satu naungan keluarga yang insya Allah menjadi mawaddah warahmah. Mari kita bersama membaca Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Mudah-mudahan acara yang ini bisa berkenan di hati para tamu undangan serta panitia yang melaksanakan kegiatan pada hari ini. Dan kami mewakili keluarga besar kedua mempelai, apabila ada di antara pelayanan kami ataupun tindak laku kami yang kurang berkenan di hati para tamu undangan serta panitia yang pelaksana yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan diberikan maaf dan diberikan kelapangan hati. Demikianlah acara ini kami akhiri. Jazakumullah khairan katsira, fastabul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.